Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Devi Ayu Pramesti dari kelas IF 4104 akan menjelaskan hasil dari tugas yang diberikan minggu lalu pada mata pelajaran model simulasi. Nah, di sini saya bakalan mempresentasikan tentang pemodelan simulasi dari integral. Nah, untuk integral sendiri, untuk fungsinya saya menggunakan 6x pangkat 2, di mana hasilnya setelah saya hitung secara analitik adalah 2. Nah, kita menggunakan interval atasnya itu 1 dan interval bawahnya itu 0. Nah, untuk algoritma 1 saya menggunakan kuadratur dengan partisi rektangular, dan algoritmanya sendiri saya menggunakan Monte Carlo interval. Nah, di sini yang dibutuhkan itu ya batas atas sama batas bawahnya 1 atau 0, ya 1 sama 0 maksudnya, dan juga M itu adalah banyaknya xi yang nanti bakalan kita masukin ke fx. Jadi nanti akan ada hasil fx itu sebanyak 100 gitu. Nah, ya kayak gini ya. Nanti xx ini yang 100 ini bakal dimasukin ke fx gitu. Nah, sekian paling kita bakalan lanjutin ke algoritmanya. Nah, untuk di algoritma sendiri ya kita pindahin yang tadi ya BA di sini ke codingannya. Kalau untuk codingan ini ada W ini kebetulan ini untuk khusus buat algoritma 1. Nah, B-nya saya bikin 1,0, batas atas sama batas bawahnya saya bikin 0,0 karena nanti W-nya di sini 1 min A itu 1. Tapi nanti kalau ketika dibagi 100 dia malah hasilnya 0. Jadi makanya saya bikin float biar hasilnya nanti mengikuti gitu. Nah, di sini X ini nanti bakalan digunain buat kedua algoritma, makanya saya taruh nggak di dalam print ini untuk penjelasan lebih jelas aja. X ini saya menggunakan random sesuai dari permintaannya. Saya menggunakan random uniform dengan interval antara 0 dan 1 sebanyak M. Jadi nanti hasilnya lebih besar dari 0 dan kurang sama dengan dari 1. Nah, di sini ada fxr. Fxr ini buat nyimpan semua hasil fungsi yang udah diisi x-nya dari si array si x ini yang di random ini. Nah, nanti fxr ini sebenarnya ini buat algo 1. Sebenarnya dia buat algo 1. Jadi ya ini juga sama nanti buat nampung hasil juga gitu. Nah, ini di sini ada function integralnya. Ini buat nge-append, buat ngisi si array fxr-nya dari fungsi yang diisi dari x-nya, x ini. Nah, di sini ada wfxr. Kita bahas ke algoritma satunya. Di sini ada wfxr function. wfxr func ini dia menyimpan hasil fxr, fungsi fxr yang udah dikali w ke dalam array wfxr gitu. Nah, udah ditampung semuanya di sini, baru ke function rectangular buat dijumlahin semuanya isi dari si wfxr-nya sebanyak M. Nah, nanti hasilnya ya rectangular gitu. Ini udah hasil dari integralnya. Nah, ya ini hasil integralnya kayak gini kan, I sama dengan sigma wfxi gitu. Nah, itu untuk algoritma 1. Untuk algoritma 2 di sini ada K itu kalau di slide-nya dia itu selang kepercayaan gitu. Di sini saya untuk K-nya sendiri pakai K4. Saya udah nyobain beberapa K di sini karena di Python itu kemarin dikasih contohnya nominf. Ternyata nominf itu adalah fungsi di MATLAB. Nah, saya udah cari di sini persamaannya dari nominf itu apa sih.
Kalau buat di Python kan di sini dibilang kalau misalnya nominf itu mereturn hasil inverse dari normal CDF. Nah, saya cari di Google, saya nemunya ini PPF, percent point function atau inverse dari CDF. Jadi saya pakainya PPF. Setelah saya coba juga, kebetulan emang saya nggak punya MATLAB, jadi saya alhamdulillah di sini ada try this example gitu, saya pakai. Kebetulan internetnya nggak nyampe sini, jadi saya nggak bisa ngedemoin hasilnya. Pokoknya kalau saya hitung nominf ini ketika pakai 0,95 persennya, terus dengan mu-nya minnya itu kalau nggak salah 0, sama sigmanya atau standard deviation-nya itu 1, dia tuh hasilnya sama kayak di sini sama yang PPF ini. Nah gitu, pokoknya hasilnya sama, sekitar 1,64 kalau nggak salah. Nah nanti bisa di print lah di sini keempat. Nah gitu, nanti dipakai ini buat ngitung. Jadi kan ini kan kebetulan interval ya hasilnya. Di sini ada K kali var. Nah nanti itu isinya ya K kali var, K-nya ya dari si K norm PPF ini. Nah di sini ada function rate. Function rate itu ngejumlahin semua hasil yang tadi yang di array fxr, terus nanti dibagi dengan m atau sebanyak 100. Nah itu rata-ratanya. Terus kita cari variansi itu rumusnya kalau di sini dia ada 1/n-1, terus disigmain perhitungan fxi dikurangin dengan f rata-rata. Jadi di sini ada fxr dipangkatin, terus dikurangin dari f rate, dipangkatin juga. Nah nanti hasil total ini bakalan dijumlahin lagi di sigma. Nah endingnya kita bakalan bagi dengan m-1. Terus ada function variansi, di mana function variansi itu membagi variansi dengan m-nya gitu. Terus ada di sini ada batas bawah untuk sama batas atas untuk hasil i-nya, bau atas tuh kayak gini. Nah kita bakalan coba running. Nah ini hasilnya kalau dari algoritma 1 itu 2,08. Ini K-nya yang tadi saya bilang sekitar 1,64. Bisa dicoba nanti di MATLAB-nya juga sama gitu, 1,64. Nah untuk algoritma 2 sendiri I-nya itu ya interval antara 2,03 sampai 2,13 gitu. Nah kayak gitu, jadi agak mendekati dengan si hasil dari numerik analitiknya ya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.